Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar limit trigonometri. Ini adalah materi peminatan kelas 12 SMA. Sebelum kita masuk ke materi limit trigonometri, kita review terlebih dahulu. Materi limit sudah dipelajari pada kelas 11 SMA semester 2. Dan materi trigonometri juga telah dipelajari pada kelas 10 dan kelas 11. Kedua materi itu adalah persyarat untuk masuk ke materi limit trigonometri. Nah, untuk itu adik-adik semua harus paham dan bisa mengaplikasikan rumus-rumus trigonometri, diantaranya perbandingan sudut istimewa trigonometri. Nah, seperti ini. Masih ingat ya? Sudut relasi. Yang seperti ini. Nah, masih ingat ya? Di kuadran 1, 2, dan 3, kemudian 4. Apa saja yang bernilai positif dan bernilai negatif. Kemudian ada sudut jumlah dan sudut selisih. Next, sudut ganda atau sudut rangkap. Kemudian identitas trigonometri. Nah, ini adalah identitas trigonometri dasar. Masih banyak identitas-identitas trigonometri lainnya. Nah, buat yang sudah lupa, buka kembali buku matematika kelas 10 dan 11-nya ya. Next, kita masuk ke materi kita, yaitu limit trigonometri. Langsung saja kita masuk ke teorema limit trigonometri. Nah, untuk yang pertama, teorema limit trigonometri yaitu limit x menuju 0 sin x per x sama dengan 1. Nah, coba kita substitusikan nilai x itu menjadi 0. Sin 0, 0. X-nya 0, berarti 0 per 0 hasilnya 1. Nah, dari situlah hasil satunya ya. Kemudian, berlaku juga untuk kebalikannya, limit x menuju 0, x per sin x sama dengan 1. Nah, ini juga berlaku untuk limit x menuju 0 tan x per x sama dengan 1. Karena tan 0 juga 0. Jadi, x-nya juga bernilai 0. Maka 0 per 0 sama dengan 1. Begitu juga untuk kebalikannya. Nah, ini adalah teorema limit dasar. Selanjutnya, dari teorema limit dasar ini bisa kita lakukan pengembangan. Nah, diantaranya limit sin AX per AX sama dengan 1. Kemudian kebalikannya. Nah, untuk limit tan AX per AX sama dengan 1. Nah, dan serta kebalikannya. Nah, berlaku juga untuk limit x menuju 0 sin x kuadrat per x kuadrat sama dengan 1. Nah, perhatikan di sini teoremanya itu ada sin, ada tan, dan tidak berlaku untuk cos dan yang lainnya. Next, ke contoh soal. Soal yang pertama. Limit x menuju 0 sin 3x per 3x. Nah, untuk menjawab ini, ingat kembali teorema limit trigonometri. Limit x menuju 0 sin ax per ax sama dengan 1. Di soal ini yang menjadi a-nya itu adalah 3, sehingga hasilnya adalah sama dengan 1. Next, kita lanjut ke soal kedua. Limit x menuju 0 x per sin 4x. Nah, soal ini belum membentuk salah satu teorema limit trigonometri. Nah, untuk itu kita lakukan manipulasi dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka 4. Nah, sehingga diperoleh limit x menuju 0 4x per 4 sin 4x. Nah, ingat kembali limit x menuju 0 sin ax per ax sama dengan 1. Sehingga di sini 4x per sin 4x itu hasilnya 1. Sehingga diperolehlah 1 per 4. Next, kita masuk ke contoh yang ketiga. Limit x menuju 0 sin 2x per tan 5x.
Nah, kita akan membentuk dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 2x per 2x, kemudian dikali juga dengan 5x per 5x, sehingga diperoleh limit x menuju 0 sin 2x dikali 2x dikali 5x per tan 5x dikali 2x dikali 5x. Sekarang perhatikan, 5x per tan 5x itu hasilnya 1. Kemudian sin 2x per 2x juga 1. Maka limit x menuju 0, 1 dikali 2x dikali 1 per 5x. Nah, sehingga hasilnya adalah 2x per 5x. Dan diperolehlah hasilnya 2 per 5. Next, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang keempat. Limit x menuju 0, 1 dikurang cos 2x per 2x. Nah, ingat ya, tadi teoremanya hanya tentang sin dan tan. Di sini ada cos 2x. Dan cos 2x ini adalah merupakan sudut ganda. Ingat kembali sudut ganda. Di sini cos 2x itu ada 3 penjabarannya. Namun di sini karena teorema limit itu sin dan tan saja, maka kita pilih 1 dikurang 2 sin kodrat x. Maka persamaannya menjadi limit x menuju 0, 1 dikurang 1 dikurang 2 sin kodrat x per x kodrat. Kita operasikan sehingga diperoleh limit x menuju 0, 2 sin kodrat x per x kodrat. Nah, kita ubah bentuknya menjadi limit x menuju 2 dalam tanda kurung sin x kodrat per x kodrat. Ini akan berbentuk dengan limit x menuju 0 sin x per x sama dengan 1. Cuma yang membedakan di sini dia ada bentuk kodrat. Nah, sehingga diperolehlah sin kodrat x per x kodrat itu 1. Maka hasilnya sama dengan 2. Next, lanjut ke soal yang kelima. Limit x menuju 0 kotangen x per kotangen 2x. Nah, kotangen, ingat lagi kotangen itu sama dengan 1 per tan x. Sehingga ini kita ubah bentuknya menjadi limit x menuju 0, 1 per tan x per 1 per tan 2x. Kita operasikan. Nah, maka diperoleh limit x menuju 0 tan 2x per tan x. Nah, untuk membentuk salah satu teorema limit trigonometri, maka ini kita kali dengan 2x per 2x dan dikali x per x. Kembali, limit tan x per x sama dengan 1. Dan limit x menuju 0, x per tan x sama dengan 1. Sehingga tan 2x per 2x sama dengan 1. Kemudian x per tan x juga 1. Sehingga diperoleh hasilnya limit x menuju 0, 1 dikali 2x dikali 1 per x. Dan hasilnya adalah 2x per 2x. Maka hasilnya 2. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.